Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setio Handoko. Dalam video kali ini saya ingin mengasih tutorial cara melepas kopling agar tidak endut-endutan setelah perpindahan gigi misalnya ya. Nah, itu ada caranya. Langsung aja kita mulai ya. Kita praktekkan langsung nanti di jalan ya. Karena ini saya di bahu jalan, walaupun di desa sepi tapi berbahaya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita kopling, pindah gigi satu, kiri, depan, tarik, pencet, lepaskan kopling pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, kopling ini saat dilepas, ya ini contohnya ya. Itu tidak tidak langsung jalan gitu ya. Bentar. Nah, mau menyapa tetangga dulu. Saya ulangi lagi ya. Kopling ketika kita angkat itu mobil tidak langsung jalan. Namun kopling itu dalam mobil manual tentunya ya. Kopling itu mempunyai jarak bebas. Jarak bebas itu ya ketika kita angkat itu belum bisa gerak mobilnya. Mesin belum bisa menggerakkan mobil. Nah, intinya punya jarak bebas, dan jarak bebasnya setiap kopling atau setiap mobil maksud saya itu memiliki jarak bebas yang berbeda-beda. Kita contohkan misalkan mobil Avanza ini atau Avanza Veloz ini 1300 cc ini mempunyai settingan kopling kurang lebih di angka 50% naik ya, baru mobil itu gerak. Jadi kalian perlu paham dulu ya karakter kopling. Nah, setiap mobil karakter dan settingannya beda-beda. Nah, yang pada intinya gini, pada intinya setiap mobil itu mempunyai kopling yang ketika diangkat itu tidak langsung jalan, tidak langsung gerak mobilnya, alias mempunyai jarak bebas kopling. Kita harus paham. Jadi biar kita saat melepas kopling tidak endut-endutan setelah memindah gigi, setelah perpindahan gigi, kopling itu tidak bisa endut-endutan. Itu kita harus paham dulu jarak bebas kopling kita berapa persen mungkin. Nah, misalkan mobil ini berapa persen, kita kenali dulu, baru setelah kita kenal nanti akan kita praktekkan. Oke, kita contohkan ya. Kita mungkin berhenti di situ, berhenti sebentar. Karena berhenti tentunya pakai hazard ya. Nah, kita berhenti sebentar ya di sini ya. Kita berhenti. Nah, ini gigi 2. Kita kopling dulu. Kita berhenti pelan sekali ya. Nah, ini kita nyalakan dulu lampu hazardnya karena kita di bahu jalan, walaupun ini sepi, tidak terlalu ramai, tapi kita nyalakan lampu hazard dulu. Oke, kita kenali dulu berapa jarak bebas dari mobil Avanza ini. Kita kopling, lepaskan rem, kita angkat kopling pelan-pelan. Seberapa persen? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Oh maaf guys, lupa guys. Gini saya ulangi. Ini belum saya pindah gigi satu, pantesan kok nggak jalan. Lucu ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita kenali dulu jarak bebasnya. Cara mengenali jarak bebas dari kopling. Kita kopling dulu pertama. Setelah itu pindah gigi satu, kiri, depan. Nah, ini baru kita angkat 10%, 20%, 30%, 40%. Wah, sekitar 40% jarak bebas dari kopling ini. Nah, mobil bisa jalan ketika kita angkat sekitar 40%. Setelah kita tahu mobil ini bisa bergerak ketika diangkat koplingnya sekitar 40% kurang lebih, itu kira-kira saya saja ya, maka kita akan tahu teknik melepas kopling agar tidak endut-endutan
Nah, kita akan kasih tahu triknya ya. Karena gini, setiap perpindahan gigi atau gear persneleng, setiap perpindahan gigi atau gear atau persneleng, ketika kalian melepaskan kopling secara langsung, tentu akan ada endut-endutan. Walaupun itu setiap mobil beda-beda. Kalau mobil ini yang saya bawa ini terasa sekali endut-endutannya ketika perpindahan gigi. Kalau tidak pas putaran mesinnya atau maksudnya tidak pas ngangkat koplingnya itu ya. Kalau nggak pas itu akan terasa sekali endut-endutannya untuk mobil ini. Kalau di R3 ya ada terasa tapi tidak parah banget, tidak parah, alias ya sedang, sedikit lah, sedikit, bukan sedang, sedikit. Kalau ini lumayan, ini lumayan terasa gitu. Nah, jadi caranya akan saya kasih tahu ini dia caranya. Ketika kalian pindah gigi, baik mengurangi ataupun menambahkan, tentunya kalian menginjak pedal kopling, ya kan? Kalian tentu menginjak pedal kopling. Ketika kalian menginjak pedal kopling, setelah persneleng atau tuas gigi ini kita pindah, maka cara mengangkatnya, ngangkat koplingnya itu jangan langsung dilepas full ya. Jangan kalian langsung melepasnya langsung full dilepas, jangan. Namun sisakan kira-kira, kalau ini tadi mungkin bisa dikatakan sisanya sekitar 60% atau mungkin 50% lah, kita kira-kira gitu ya. Ada ruang sekitar 50% yang bebas, dan di titik 50% tersebut kita ngelepasnya pelan-pelan. Nah, lebih baiknya kita praktekkan biar gak bingung kalian ya. Kita praktekkan. Ini gigi 3 kecepatan 40. Kalau gigi 4 itu disarankan kecepatan di atas 60. Nah, ini belum waktunya, makanya kita kurangi dulu aja ya. Kita pindah gigi 2, kita kopling dulu, tengah, kiri, belakang. Nah, ini pindah gigi 2. Cara mengangkat koplingnya gini, kita angkat ini katakan 40%, sisakan sekitar 60%. Setelah itu sedikit tambah gas seiring atau beriringan dengan melepaskan kopling sampai penuh. Sebenarnya ini sudah sering saya sampaikan ya di video-video saya. Pasti saya seperti itu. Nah, jadinya halus, tidak ada endut-endutan, tidak ada terasa kita itu pindah gigi, nggak kerasa kalau kita itu sebenarnya pindah gigi. Nah gitu. Oke, berikutnya kita pindah gigi 3 ya. Kita praktekkan lagi. Kita pindah gigi 3. Kita gas dulu. Kira-kira kecepatan 40 sudah waktunya. Kopling tengah depan. Angkat kopling 40%. Setelah itu sedikit tambah gas beriringan dengan melepaskan kopling sisanya tadi sampai penuh. Nah, gini. Nah, ini cara melepas kopling agar tidak endut-endutan. Nah, intinya ini tadi ya intinya. Tapi kalian harus tahu prosesnya dari awal tadi. Prosesnya harus paham dari awal. Saya simpulkan. Ya, sebelum kita simpulkan, kita praktek lagi dulu mumpung ini sepi ya. Kita praktek dulu. Kita gas dulu sampai kecepatan kira-kira 60. Oke, kita tambahkan sekarang. Kopling tengah belakang gigi 4 ya. Angkat kopling 40%, sedikit tambah gas beriringan melepaskan kopling sampai penuh. Nah, ini praktek ke gigi 4. Rekomendasi dari Toyota itu gigi 4 mulai 60-an lah, kurang lebih kecepatannya di angka segitu. Ini kecepatan berapa ini? 60 kurang. Ya, kurang lebih di angka 60 lah. Atau 55 ke atas. Nanti setelah itu baru gigi 5-nya di atas 80, itu gigi 5 ya.
Gigi 5. Di atas 80 ke atas gigi 5. Oke, lanjutkan lagi ya. Sudah, ini cara melepaskan kopling agar tidak endut-endutan. Oke. Sekarang kita simpulkan. Dari keterangan awal tadi sampai akhir akan saya simpulkan dulu. Kesimpulan dari keterangan awal sampai akhir tadi adalah cara melepaskan kopling biar tidak endut-endutan, biar enggak anjut-anjutan adalah kita angkat kopling itu pada titik gerak. Nah, titik gerak itu ya tadi kita cari titik geraknya. Berapa persentasenya titik geraknya kopling tersebut. Kita angkat kopling pada titik gerak. Setelah itu kita tambahi gas sedikit aja, beriringan dengan pelepasan kopling sampai penuh. Nah, itu intinya ya. Jadi saya ulangi dari kesimpulan akhir materi saya tutorial hari ini. Maaf agak sedikit terganggu oleh suara anak saya yang nangis. Kebetulan sambil keluar ini. Nah, kesimpulannya biar kalian, mungkin ini khusus yang masih belajar ya. Untuk yang sudah mahir ya bisa menambahi jika ada kurang lebihnya. Biar yang lain bisa memberikan apa ya, bisa memberi pengetahuan maksudnya kepada yang lain, maksud saya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Pindah gigi 3, praktek ini ya. Angkat 40%, sedikit tambah gas seiring melepaskan sampai penuh. Nah, ini prakteknya gini prakteknya. Jadi kesimpulan biar kopling tidak endut-endutan, caranya angkat kopling sampai pada titik gerak. Setelah itu kalian tambahi sedikit gas, beriringan melepaskan kopling sampai penuh. Nah, tuh titik geraknya ini tadi sekitar 40%. Karena yang 40% ke bawah atau pertama, 40% pertama itu adalah ruang bebas, alias kita ngangkat kopling itu mobil nggak jalan, itu ruang bebas ya. Jadi titik geraknya setelah ruang bebas itu tadi ya. Setelah ruang bebas ada titik geraknya. Itu kesimpulannya. Sekarang kita tinggal praktek aja. Ini gigi 1 aja ya, karena kita berhenti ini. Dan ini sedikit agak nanjak. Kanan aman. Nah, pelan-pelan. Oke, begitu guys. Nah, ini praktekkan lagi pelan-pelan. Ini gigi 2. Pindah gigi 3 ya, tengah depan. Angkat 40%, tambah sedikit gas, beriringan melepaskan kopling sampai penuh. Gitu guys. Udah paham ya sampai sini video saya? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.